Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan melanjutkan paparan mengenai perundingan kolektif dan hubungan ketenagakerjaan. Baik, hubungan kerja atau perundingan kolektif itu berarti kan diawali dengan adanya hubungan pekerjaan ya antara karyawan dengan organisasi. Ketika kemudian terjadi satu masalah maka terjadi satu perundingan atau perundingan kolektif. Nah, apa sih sebenarnya hubungan pekerjaan itu ya, perjanjian yang nantinya akan mendapatkan satu yang istilahnya PKB ya, perjanjian kerja bersama gitu ya, adalah suatu sarana untuk menampung seluruh aspirasi para karyawan terhadap keputusan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik ya antara karyawan dengan manajer. Nah, hubungan kerja itu ada, kalau kita mengambil dari buku manajemen SDM dari UT, ada model yang dikatakan model Dunlop gitu ya. Model Dunlop ini terdapat 3 partisipan yang ada di dalamnya, yaitu pekerja atau serikat pekerja, manajemen, dan kemudian lembaga pemerintah. Nah, kalau di Indonesia kita kenal sebagai tripartit ya. Nah, jadi hasil yang diperoleh ketika ketiganya ini bersaling kolaborasi ya adalah hasil yang diperoleh adalah interaksi antara ketiga aktor tersebut adalah nanti akan mendapatkan satu peraturan atau mungkin lebih legal lagi, dibentuk suatu undang-undang yang nanti undang-undang ketenagakerjaan yang dan kesempatan akan persyaratan dan kondisi di tempat kerja nanti akan seperti apa setelah dari adanya perundingan tersebut. Nah, perjanjian kerja bersama atau PKB itu kan dibuat oleh serikat pekerja ya, atau bisa juga gabungan dari beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang memang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan musyawarah ya, tidak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian secara hubungan industrial ya, dan semua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan dalam hubungan kerja dan tercipta ketenagakerjaan dan yang baik gitu ya. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam ya strategi katakan strategi serikat pekerja gitu ya untuk bisa digunakan ya untuk memperkuat power mereka ya. Misalnya menempatkan anggota dan serikat pekerja secara strategis ya, kemudian mengorganisir beberapa perusahaan secara serentak ya. Jadi bukan hanya gabungan dari satu perusahaan tapi beberapa perusahaan gabungan dari serikat pekerja yang ada di beberapa perusahaan ya, itu menjadi satu strategi dari serikat pekerja kalau memang mau melakukan ini ya. Kemudian juga ada political involvement-nya. Dengan cara ini serikat pekerja itu merekomendasikan dan membantu memilih pejabat pemerintah yang dianggap paling baik dapat memenuhi kepentingan dari mereka ya. Jadi menaruh orang yang ada di pemerintahan untuk nantinya bisa melancarkan segala sesuatu yang terkait dengan pekerja tersebut ya. Union Salting adalah sebuah proses pelatihan organizer serikat buruh untuk melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan, dan setelah diterima maka mereka akan bekerja untuk menggabungkan karyawan atau mendirikan serikat buruh di sana. Strategi ini semulanya hanya digunakan untuk mendirikan serikat buruh di industri konstruksi dan bangunan, namun dapat juga digunakan dalam industri perhotelan dan masyarakat ya. Kemudian ada flooding the community ya, adalah sebuah proses di mana serikat kerja yang membanjiri masyarakat dengan para organizer untuk target bisnis tertentu. Dengan kampanye ini secara khusus serikat pekerja memilih perusahaan
di mana karyawan bukan anggota serikat pekerja pun meminta bantuan untuk mengorganizer serikat pekerjanya gitu ya, uploading on the community ya, public awareness campaign ya, itu juga bisa kampanye kepedulian masyarakat ya, melibatkan gerakan serikat pekerja yang tidak sesuai dengan atau apa ya, yang isinya itu jadi kampanye ini semakin sering ya sebagai alternatif untuk daripada mau mogok gitu ya, mendingan kampanye yang yang baik gitu ya, apa pengusaha ingin menjadikan karyawannya supaya tidak seperti itu gitu ya. Oke, building organizing fund yaitu untuk mendorong para pekerja bergabung, afiliasinya acap kali diminta untuk mengumpulkan dana, dan organizing through the card check ya. Oke. Nah, terdapat juga jenis-jenis serikat pekerja yang pada dasarnya ada 5 ya, ada craft union, general union ya, staff union, industry union, dan house union ya. Oke. Terus kenapa gitu ya, kalau craft atau craft union adalah para karyawan yang memiliki keahlian atau pekerjaan yang sama, itu tergabung dalam craft union. Tapi kalau general union dibentuk karena karyawan yang tidak terampil dan tidak tergabung dalam craft union ya, jadi ada sejarahnya. Kalau craft itu kan yang terampil, kalau yang general itu yang nggak terampil jadi bergabung, sejarahnya seperti itu. Ada juga staff union ya, merekrut anggotanya dari para karyawan yang tidak melakukan pekerjaan kasar ya kan, seperti mungkin pekerjaan administrasi kantor. Industri union yaitu beranggotakan karyawan dari industri yang sama, misalnya sama-sama di bergerak di bidang industri jasa, jadi karyawan-karyawan serikat pekerja dalam industri jasa atau manufacture gitu ya. House union adalah anggota dari sebuah house union berasal dari perusahaan yang sama tanpa mempersyaratkan keterampilan dan pekerjaan mereka. Sebuah house union kadang-kadang disebut company union atau enterprise union. Serikat buruh semacam ini umumnya ada di negara seperti Jepang dan Korea. Mereka mempromosikan loyalitas di antara pekerja dan perusahaan yang sama, dan memperkuat hubungan langsung di antara manajemen perusahaan dengan para pekerja. Itu house union ya. Jadi house union itu berasal dari perusahaan yang sama tanpa mempersyaratkan keterampilan dan pekerjaan mereka. Jadi nggak harus sejenis, tapi dari perusahaan yang sama. Nah, kenapa sih orang tuh mau bergabung gitu ya dalam sebuah union ya? Karena upahnya lebih tinggi dan kondisi kerja supaya lebih baik ya. Itulah alasannya, salah satu alasan yang utama ya, bisa terbantu untuk mendapatkan upah dan kondisi pekerjaan yang lebih baik. Kemudian keamanan dalam pekerjaan, artinya pekerja itu kan kadang-kadang merasa lebih aman ya dengan hal yang secara kolektif dilakukan ya, dibanding kalau dia berjuang sendiri gitu ya. Dan kemudian adalah kebutuhan sosial ya, jelas sebagai makhluk sosial para pekerja dapat bertemu dengan rekan kerjanya dan karyawan yang lain ya. Oke. Kemudian ada peningkatan keterampilan ya. Kemudian bagi karyawan dengan mengikuti pelatihan yang diorganizer oleh serikat pekerja. Kadang-kadang juga ada tekanan dari kelompok rekan kerja ya. Jadi dia ngikut-ngikut aja gitu ya. Dan pemenuhan diri sendiri ya. Beberapa karyawan bergabung dengan serikat buruh keinginan untuk melayani memang karyawan yang lain. Jadi dia punya ini passion sendiri gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Alasan-alasan orang bergabung dalam serikat pekerjanya. Nah, kemudian ini tadi sudah perjanjian kerjasama ya, kesepakatan kerja bersama. Ya, ini adalah satu hal yang bahwa dalam kesepakatan kerja bersama ini hubungan kerja itu muncul karena ada perjanjian ya antara pengusaha dan atau manajemen dan karyawan. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat baik dan kewajiban para pihak. Jadi pengaturan persyaratan kerja yang bersifat
kolektif diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Jadi perjanjian kerja bersama itu merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antar pengusaha. Dalam hal ini diwakili oleh manajemen perusahaan dan karyawan, yang dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi sekali lagi digarisbawahi bahwa perjanjian kerja bersama itu merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja ya, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pihak pengusaha maupun hak dan kewajiban dari buruh. Demikian ya kuliah kita pada hari ini yang mengenai khususnya perjanjian kerja dan kesepakatan kerja, dan juga ditambah lagi tadi sedikit pemahaman mengenai berbagai macam bentuk-bentuk serikat kerja serta alasan-alasan kenapa orang bergabung dalam serikat pekerja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.